Baik, mari kita lanjutkan dengan materi kita yang berikutnya. Materi pada pertemuan ini adalah tentang panelisasi. Apa itu panelisasi? Panelisasi adalah untuk membuat PCB layout kita menjadi banyak atau menjadi lebih dari satu yang tersusun dalam bentuk baris dan kolom. Ini digunakan ketika kita ingin mencetak PCB ini di manufaktur PCB. Ketika kita ingin membuat dalam ukuran lembar PCB yang besar, contohnya adalah lembar A4, maka kita bisa menempatkan lebih dari satu PCB. Nah, untuk membuat PCB menjadi banyak, artinya desain kita menjadi banyak, maka kita butuh panelisasi. Dalam arti lain adalah bagaimana kita mengcopy desain kita menjadi banyak. Kalau kita mengcopy biasa, maka akan muncul nama-nama yang sama. Maksudnya akan muncul nama-nama yang baru karena kita mengcopy komponen yang ada. Tapi kalau panelisasi, dia membuat duplikat yang sama. Oke. Untuk membuat panelisasi, kita membutuhkan PCB dokumen yang baru. Oke, untuk itu mari kita ke PCB project ini. Oke, kita tambahkan di project Anda, klik kanan, tambahkan add new to project, kemudian PCB. Oke, nah ini kita sudah punya PCB yang baru, PCB dokumen yang baru. Kita save terlebih dahulu, klik kanan, save as. Kemudian namanya kita buat sama dengan nama PCB dokumen kita, cuma ditambahkan PNL, panel, panelisasi. Oke, save. Oke, namanya. Kemudian kita ke PCB dokumen. Nah, ini kita ganti dulu unitnya. Kita butuh unit adalah milimeter, kita ganti metrik. Kemudian gridnya kita akan buat sedikit lebih besar. Nah, setelah kita setting di awal ini, PCB, kita lanjut ke panelisasi. Silakan Anda ke menu tool, place, kemudian embed board array atau panelize. Pilih yang ini. Nah, kemudian kita panggil PCB kita yang mau kita buat panelisasi. Oke, nama PCB kita, kalau saya TSU, kalau Anda adalah nama PCB dokumen Anda yang 30 komponen. Oke, silakan pilih PCB dokumen Anda, kemudian open. Kita masuk ke sini. Nah, untuk ukuran PCB saya 107,95 kali 63,5 mm. Punya Anda pastinya 10 kali 10. Oke, atau kalau Anda tidak yakin, Anda cancel. Oke, Anda oke, kemudian cancel. Contohnya begini. Ini saya oke. Nah, tapi saya belum mau buat. Ini saya cancel atau escape. Nah, kita pilih lagi place embed array. Nanti di sini akan muncul. Oke. Nah, untuk yang sumbu X ini saya tambahkan 1 mili. Jadi 10,8,95. Oke, tambahkan 1 mili. Untuk jaraknya ini 1 mili. Kemudian yang sumbu Y kita tambahkan 1 mili juga. Berarti ini menjadi 64,5. Oke, kita buat jumlahnya misalkan 2 kali 2. 2 kolom, kemudian 2 baris. Oke. Oke. Kita tempatkan misalkan di ujung sini. Oke. Ini cancel. Kita tidak mau menambah lagi, ini di cancel saja. Nah, sekarang kita punya PCB duplikat ada 4. 2 kali 2. Oke. Kita dapati bahwa
kita lihat ini, kita dapati bahwa PCB kita yang warna hitam ini lebih kecil dari PCB yang ada. Ya, yang diode hitam, sheet kita yang hitam itu PCB dokumennya lebih kecil. Kita akan coba buat lebih besar. Oke, kita gunakan seperti biasa, assign board shape, pilih yang redefine board shape. Ini kita buat manual sendiri. Redefine, pilih yang ini. Nah, kita zoom, kita pilih ujung dari PCB-nya. Oke. Tarik. Ini seperti kita buat poligon. Oke. Sudah 4 sisi, klik kanan. Nah, sekarang kita punya PCB yang sudah memenuhi dari 4 PCB kita yang baru. Oke, nah ini kita sudah punya. Nah, kita sudah buat duplikasi PCB ya 4 biji. Oke, next adalah kita berikan batasnya atau kotaknya. Kotaknya ini kalau biasa kita berkotak menggunakan keyboard layer. Kita buat keyboard layer. Nah, kita akan berikan kotaknya. Oke. Nah, dengan kotaknya kita harus pindah ke keyboard layer. Oke. Nah, kita masih menggunakan design, kemudian board shape, create primitive from board shape. Oke, yang ini. Nah, layernya adalah keyboard layer. Oke. Nah, besar garis untuk batasnya, kotaknya masing-masing, kita buat setengahnya. Tadi kita jarakkan adalah 1 mili, maka agar dia tidak saling menimpa jauh, oke, tidak saling menimpa, maka kita buat setengah mili. Jadi nanti hanya nempel bergeser saja di antara dua buah board. Oke, root tool, pilih yang ini, root tool outline. Setengah mili, 6,5, board layer, root tool. Oke, maka kita akan dapat lihat kita punya batas kotaknya adalah setengah mili lebar garisnya. Oke, nah kemudian yang berikutnya adalah nanti yang batas ini, batas PCB ini nanti akan menjadi jalur yang akan dipotong ya untuk memisahkan PCB 4 buah PCB ini. Untuk itu kita harus memberikan semacam pegangan sehingga ketika dia dipotong tidak semuanya harus lepas, jadi harus kita patahkan terlebih dahulu. Oke, begitu kita harus buat. Kita menggunakan namanya slice track. Kita ke menu edit, ada di menu edit, kemudian slice track. Tapi pastikan kita berada di keyboard layer, karena yang mau kita potong adalah keyboard layer. Keyboard layer. Oke, pilih edit, kemudian slice track. Nah, ini slice track. Ya. Kira-kira kita potong di tengah-tengahnya, kira-kira di sini tengah-tengahnya. Klik di sini di tengah-tengah, di antara tengah-tengah ini, kira-kira saja tengah-tengahnya. Klik. Nah, kemudian pilih tombol tab. Pilih tombol tab. Nah, kita ingin atur seberapa besar dia dipotong, seberapa besar dia ditinggalkan. Oke, kita mau potong untuk tracknya seberapa besar. Buat 2 mili. Buat 2 mili. Oke, kita sisakan 2 mili. Kemudian cut current layer only. Kita potong hanya layer yang kita pilih. Kemudian di side-nya sebelah kanan.
tarik, terus melewati boardnya, klik. Nah, dapat kita lihat ini kepotong, ini kepotong, ini kepotong. Yang kepotong ini nanti tidak akan dipotong oleh mesin, sehingga dia hanya berhenti di ujung ini saja, di ujung-ujung yang dipotong. Nah, kita buat juga untuk yang bagian atas. Kira-kira middle-nya di sini, klik sini, tarik samping, melewati board. Oke. Nah, kita buat yang bagian atas kembali. Potong, kira-kira di sini. Oke. Kemudian ini tengahnya kira-kira ini. Oke. Kalau semua sudah, escape atau klik kanan. Oke, dapat kita lihat ini bekas potong. Jadi nanti pasti mesin routing, mesin potong, dia akan memotong sampai sini, berhenti di sini. Oke, jadi dilompatin ke sini lagi. Jadi ini nanti tidak akan terpotong. Oke, sehingga pada saat sudah jadi kita bisa mematahkan untuk melepaskan PCB ini. Jadi begitu standarnya. Oke, setelah selesai jangan lupa file, save all. Nah, ini setelah kita buat panelisasi, untuk bisa memilih top, bottom, dan yang lainnya, kita harus convert dia menjadi global file dan NC file. Oke, pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana convert ke global file dan NC file. Pada saat ini, pada materi ini akan saya tunjukkan juga bagaimana kita mengconvertnya menjadi global file untuk melihat hasil ini. Oke, kita ke menu file, kemudian fabrication output, kita ke global file. Ini saya buat default ya, seperti yang kemarin dalam pertemuan lalu. Kemudian pilihannya saya tidak pilih semua yang tidak ada. Oke, ini agar bisa terpilih, pilih plot layer use on. Oke, use on berarti yang layer yang kita gunakan saja yang akan di-print. Oke, termasuk ini. Oke, drill juga sama, plot is sama seperti kemarin, juga default dan juga di sini super slim 0. Oke, setelah itu yang melalui seperti itu. Oke, kita tunggu. Nah, ini hasil kita convert ke global file. Kita ke project. Ini ada file testing 1. Kita ganti namanya. Save as, klik kanan save as. Ganti dengan nama GSU underscore panel underscore GB. GB adalah global file. Oke, save. Nah, kita punya global file. Kita bisa lihat di camp static tab. Nah, ini Anda bisa hilangkan satu-satu. Kita coba lihat bagian yang kita lihat. Ini top. Oke, keyboardnya saya nyalain. Ini keyboardnya ke atas. Ini top, ini bottom. Oke, nah, ini kita nampilkan seperti ini. Oke, ini top overlay. Oke. Nah, ini file global yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mesti buat NC drill file-nya. Sama juga file fabrication output NC drill file. Oke, ini sudah standar seperti biasa yang seperti pertemuan sebelumnya. Oke. Ini kita ke project. Ini juga kita harus save as, ke kanan save as. Oke, kita kasih nama. Terakhirnya adalah NC. GSU panel NC. Save. Nah,
Kita sudah membuat panelisasi dan kita sudah membuat yang menjadi Google File. Nah, ini adalah materi bagaimana membuat panelisasi dan bagaimana untuk cetaknya. Baik, saya kira cukup materi yang pada pertemuan ini. Silakan Anda coba, Anda lakukan. Kalau ada pertanyaan, silakan